Halo Explorers, kali ini kita akan bahas update terbaru perjalanan memperebutkan 48 tiket Piala Dunia dari 6 konfederasi untuk tahun 2026 yang akan digelar di 3 negara yaitu Meksiko, Kanada, dan USA. Mari kita bahas lebih detail 48 tiket yang akan diperebutkan oleh seluruh negara di dunia melalui 6 konfederasi antara lain. Pertama, CONCACAF atau Amerika Utara mendapat 6 tiket Piala Dunia plus 2 tiket kualifikasi antar konfederasi. Kedua, UEFA atau benua Eropa mendapat tiket dengan jumlah terbanyak yaitu 16 tiket. Ketiga, CAF atau benua Afrika mendapat 9 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Keempat, CONMEBOL atau Amerika Selatan mendapat 6 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Kelima, AFC atau benua Asia mendapat 8 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Keenam, OFC atau Oceania mendapat 1 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi, serta 2 tiket playoff yang akan diperebutkan oleh 6 wakil dari 4 konfederasi yaitu 2 dari CONCACAF, 1 dari CAF, 1 dari CONMEBOL, 1 dari AFC, dan 1 dari OFC. Seperti apa peluang timnas Indonesia dari zona Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita bahas detail perebutan 48 tiket Piala Dunia dari masing-masing konfederasi di seluruh dunia. Kita bahas pertama adalah tuan rumah. 3 negara yang otomatis lolos adalah Kanada, Meksiko, dan USA. Selanjutnya kita mulai dari konfederasi CONCACAF yang terdiri dari 35 negara. Berikut daftar negara yang ada di CONCACAF. Karena CONCACAF menjadi tuan rumah, maka 3 negara yang dipilih tidak akan ikut kualifikasi. Adapun sistem kualifikasi akan melalui 3 tahapan yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Di tahap pertama, 32 negara dari zona ini akan diurutkan berdasarkan ranking FIFA tertinggi edisi November 2023. 28 negara dengan ranking tertinggi akan otomatis lolos tahap 2, serta 4 negara dengan ranking terendah akan melalui kualifikasi tahap 1 dengan sistem home and away. Pertandingan ini digelar Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut. Anguilla berhasil menang atas Kepulauan Turks dan Caicos lewat adu penalti dengan angka 4-3 setelah bermain 2 leg home and away dengan agregat 1-1 dan pastikan lolos ke tahap 2. Serta Kepulauan Virgin dan Britania Raya juga menang atas Kepulauan Virgin AS lewat adu penalti dengan angka 4-2 setelah bermain imbang home and away dengan agregat 1-1 dan juga pastikan lolos ke tahap 2. Total 30 negara yang lolos ke kualifikasi tahap 2 dibagi menjadi 6 grup dengan 5 negara per masing-masing grup, di mana pembagian grup tahap 2 sudah selesai. Berikut update klasmen hingga 2 pertemuan awal. Kita mulai dari grup A. Honduras pimpin klasmen dengan 6 poin, menyusul Kuba dan Kepulauan Cayman dengan masing-masing 3 poin, serta Antigua dan Barbuda sama-sama raih 1 poin. Berikutnya klasmen sementara grup B. Costa Rica raih 6 poin, menyusul Trinidad and Tobago raih 4 poin, kemudian Saint Kitts dan Nevis 3 poin, Grenada 1 poin, dan Bahamas belum meraih poin. Selanjutnya klasmen sementara grup C. Curaçao dan Haiti sama-sama raih 6 poin, Santo Lucia dan Aruba sama-sama raih 1 poin, serta Barbados belum meraih poin. Berikutnya klasmen sementara grup D. Nicaragua dan Panama sama-sama raih 6 poin, Guyana 3 poin, Montserrat dan Belize belum meraih poin. Selanjutnya klasmen sementara grup E. Guatemala dan Jamaika sama-sama raih 6 poin, Dominican Republic raih 3 poin, serta Dominika dan Kepulauan Virgin Britania Raya belum meraih poin. Terakhir klasmen sementara grup F. Suriname pimpin klasmen dengan 6 poin, nyusul Puerto Rico 4 poin, El Salvador 2 poin, serta Saint Vincent, Grenadines, and Anguilla belum meraih poin. Di mana nantinya 2 negara dari masing-masing grup yaitu juara grup dan runner-up setelah kualifikasi tahap 2 berakhir akan lolos ke kualifikasi tahap 3 dengan jumlah total 12 negara.
Berikutnya kita masuk ke kualifikasi tahap 3, 6 juara grup dan 6 runner up yang lolos dari kualifikasi tahap 2 akan dibagi menjadi 3 grup dengan masing-masing grup 4 negara dan akan melalui tahap kualifikasi dengan sistem kandang tandang, di mana 3 juara grup akan otomatis lolos Piala Dunia 2026. Sementara 2 dari 3 runner up terbaik akan melaju ke kualifikasi antar konfederasi. Berikutnya kita pindah ke Konfederasi WFA atau benua Eropa yang terdiri dari 55 negara sebagai berikut. Eropa menggunakan sistem kualifikasi 2 tahap. Di tahap pertama adalah fase grup dan tahap kedua adalah playoff. Di tahap fase grup, 55 negara anggota UEFA akan dibagi ke dalam 12 grup dari grup A hingga grup L yang terdiri dari 4 hingga 5 negara. Berikut hasil drawing selengkapnya. Grup A terdiri dari pemenang pertandingan Jerman versus Italia, Slovenia, Irlandia Utara, dan Luxembourg. Grup B terdiri dari Switzerland, Swedia, Slovenia, dan Kosovo. Grup C terdiri dari pemenang pertandingan Portugal versus Denmark, Yunani, Skotlandia, dan Belarus. Grup D terdiri dari pemenang pertandingan Prancis versus Kroasia, Ukraina, Islandia, dan Azerbaijan. Grup E terdiri dari pemenang pertandingan Spanyol versus Belanda, Turki, Georgia, dan Bulgaria. Grup F terdiri dari partai kalah antara Portugal versus Denmark, Hongaria, Irlandia, dan Armenia. Grup G terdiri dari partai kalah antara Spanyol versus Belanda, Polandia, Finlandia, Lituania, dan Malta. Grup H terdiri dari Austria, Romania, Bosnia and Herzegovina, Siprus, dan San Marino. Grup E terdiri dari partai kalah antara Jerman versus Italia, Norwegia, Estonia, dan Moldova. Grup J terdiri dari Belgia, Wales, Makedonia Utara, Kazakhstan, dan Liechtenstein. Grup K terdiri dari Inggris, Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra. Serta grup L terdiri dari partai kalah antara Prancis versus Kroasia, Republik Ceko, Montenegro, Kepulauan Faroe, dan Gibraltar. Selanjutnya mari kita bahas babak playoff. 12 runner-up akan ditambah 4 negara dengan peringkat terbaik di Nations League 2024-2025 akan diundi dalam 4 grup, di mana masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Setelah fase grup selesai, masing-masing juara grup akan lolos ke babak 8 besar sekaligus menjadi tuan rumah. Sementara runner-up masing-masing grup juga akan lolos ke babak 8 besar. Kemudian 8 tim tersebut akan diundi untuk berhadapan satu sama lain, dan pemenang dari pertandingan tersebut akan lolos ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya kita pindah ke CAF atau benua Afrika. Terdiri dari 53 negara aktif, di mana ke-53 negara ini nantinya akan dibagi menjadi 9 grup yang masing-masing grup terdiri dari 5 hingga 6 negara. Kualifikasi CAF sendiri memiliki 2 tahap, kualifikasi babak grup dan kedua kualifikasi playoff. Di babak grup sendiri sudah berjalan 4 pertandingan. Mari kita lihat update klasemen sementara. Klasemen sementara grup A, Mesir pimpin klasemen dengan 10 poin, Guinea Bissau 6 poin, Burkina Faso dan Sierra Leone sama-sama raih 5 poin, Ethiopia 3 poin, dan Djibouti 1 poin. Klasemen sementara grup B, Sudan pimpin klasemen dengan 10 poin, Senegal 8 poin, Republik Demokrasi Kongo 7 poin, Togo 3 poin, Sudan Selatan 2 poin, serta Mauritania 1 poin. Klasemen sementara grup C, Rwanda, Afrika Selatan, dan Benin pimpin klasemen dengan sama-sama memperoleh 7 poin, disusul Lesotho 5 poin, Nigeria 3 poin, dan Zimbabwe 2 poin. Berikutnya klasemen sementara grup D, Kamerun pimpin klasemen dengan 8 poin, Libya dan Tanjung Verde sama-sama raih 7 poin, Angola 6 poin, Mauritania 4 poin, dan Eswatini belum raih poin. Klasemen sementara grup E, Maroko pimpin klasemen dengan 9 poin, nyusul Niger dan Tanzania sama-sama raih 6 poin, Zambia 3 poin, serta Kongo belum raih poin, dan Eritrea mengundurkan diri. Klasemen sementara grup F, Pantai Gading pimpin klasemen dengan 10 poin, nyusul Gabon 9 poin, Burundi 7 poin, Kenya 5 poin, Gambia 3 poin, dan Seychelles belum raih poin. Klasemen sementara grup G, Aljazair dan Mozambik pimpin klasemen dengan sama-sama raih 9 poin. Selanjutnya Botswana, Guinea, dan Uganda juga sama-sama raih 6 poin. Sementara Somalia peringkat terakhir belum meraih poin.
Berikutnya klasemen sementara grup H, Tunisia pimpin klasemen dengan 10 poin, nyusul Namibia 8 poin, Liberia 7 poin, Malawi 6 poin, Guinea Khatulistiwa 3 poin, dan Sao Tome and Principe belum meraih poin. Klasemen sementara grup I, Komoro dan Ghana sama-sama pimpin klasemen dengan 9 poin, Madagaskar di peringkat 3 dengan 7 poin, Mali 5 poin, Afrika Tengah 4 poin, dan Chad belum meraih poin. Itulah klasemen kualifikasi zona Afrika tahap pertama di 4 pertandingan awal, di mana nanti setelah selesai fase grup, 9 juara grup dari grup A hingga grup E akan otomatis lolos Piala Dunia 2026. Selanjutnya 9 runner-up masing-masing grup memiliki kesempatan untuk merebut 1 tiket playoff antar konfederasi dengan kualifikasi sebagai berikut. 9 runner-up masing-masing grup akan diurutkan berdasarkan jumlah poin, di mana 4 runner-up dengan poin tertinggi atau selisih gol tertinggi jika ada poin sama akan lolos ke babak playoff. Kemudian 4 negara tersebut akan diundi berhadapan satu sama lain hingga ke partai final. Pemenang partai final akan dapatkan 1 tiket playoff antar konfederasi. Berikutnya kita pindah ke zona CONMEBOL yang hanya beranggotakan 10 negara. Di zona ini 10 negara tersebut akan dijadikan satu grup dan masing-masing negara akan bertanding sebanyak 18 kali dengan sistem kandang tandang. Peringkat 1 hingga peringkat 6 akan otomatis lolos Piala Dunia 2026, sementara peringkat 7 akan ikut kualifikasi antar konfederasi. Kualifikasi di zona CONMEBOL sudah berjalan dan saat ini sudah memasuki pertandingan ke-12, di mana tiket lolos pertama sementara dipegang oleh Argentina sebagai pemuncak klasemen dengan total 25 poin. Tiket lolos kedua sementara dipegang oleh Uruguay dengan 20 poin. Tiket lolos ketiga sementara dipegang oleh Ekuador dengan 19 poin. Tiket lolos keempat sementara dipegang oleh Kolombia juga dengan 19 poin. Tiket lolos kelima sementara dipegang oleh Brasil dengan 18 poin. Tiket lolos keenam sementara dipegang oleh Paraguay juga dengan perolehan 17 poin, dan tiket playoff antar konfederasi yaitu peringkat 7 sementara ini dipegang oleh Bolivia 13 poin. 3 negara lainnya masih berpeluang terbuka untuk lolos, yaitu di peringkat 8 ada Venezuela dengan 12 poin, nyusul di peringkat 9 ada Chile dengan 9 poin, dan Peru di peringkat terakhir dengan 7 poin. Berikutnya kita bahas kualifikasi zona AFC atau benua Asia dengan jumlah 46 negara dengan sistem kualifikasi melalui tahap terbanyak yaitu 5 tahap. Mari kita mulai dari tahap 1. 46 negara yang ada di Asia akan diurutkan berdasarkan ranking tertinggi FIFA, di mana 26 negara dengan ranking tertinggi akan otomatis lolos tahap 2, sementara 20 negara dengan ranking terendah termasuk di sini timnas Indonesia akan melalui kualifikasi tahap 1, di mana ke-20 negara akan saling bertemu dengan sistem kandang tandang. Berikut hasil pertandingan tahap 1 selengkapnya, di mana Afghanistan lolos tahap 2 dengan agregat 2-0 atas Mongolia, Bangladesh lolos dengan agregat 3-2 atas Maladewa, Singapura lolos dengan agregat 3-1 atas Guam, Yaman lolos dengan agregat 4-1 atas Sri Lanka, Myanmar lolos dengan agregat 5-1 atas Macau, Pakistan lolos dengan agregat 1-0 atas Kamboja, Chinese Taipei lolos dengan agregat 7-0 atas Timor Leste, dan timnas Indonesia lolos dengan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Hong Kong lolos dengan agregat 4-2 atas Bhutan, dan Nepal lolos dengan agregat 2-1 atas Laos. Kualifikasi tahap 2 melibatkan 36 negara dengan 9 grup yang terdiri dari grup A hingga grup E. Pertandingan ini sudah berakhir dan berikut klasemen akhir dari fase grup tahap 2 zona Asia. Klasemen akhir grup A, Qatar keluar sebagai juara grup dan lolos tahap 3 dengan perolehan 16 poin. Kuwait keluar sebagai runner-up, lolos putaran 3 dengan perolehan 7 poin. Klasemen akhir grup B, Jepang keluar sebagai juara grup dengan 18 poin dan lolos putaran 3. Korea Utara keluar sebagai runner-up dengan 9 poin, lolos putaran 3. Klasemen akhir grup C, Korea Selatan keluar sebagai juara grup dengan 16 poin, lolos putaran 3. Cina PR keluar sebagai runner-up dengan 8 poin, lolos putaran 3. Klasemen akhir grup D, Oman keluar sebagai juara grup dengan 13 poin, lolos putaran 3. Kirgistan keluar sebagai runner-up dengan 11 poin, lolos putaran 3. Klasemen akhir grup E, Iran keluar sebagai juara grup dengan 14 poin, lolos putaran 3. Uzbekistan keluar sebagai runner-up dengan 14 poin, lolos putaran 3. Klasemen akhir grup F, Irak keluar sebagai juara grup dengan perolehan 18 poin, lolos putaran 3. Timnas Indonesia keluar sebagai runner-up dengan 10 poin dan lolos ke putaran 3.
Klasemen akhir grup G, Jordan keluar sebagai juara grup dengan 13 poin lolos putaran 3. Arab Saudi keluar sebagai runner up dengan 13 poin juga lolos ke putaran 3. Berikutnya klasemen akhir grup H, Uni Emirat Arab keluar sebagai juara grup dengan 16 poin lolos putaran 3. Bahrain keluar sebagai runner up dengan 11 poin lolos putaran 3. Klasemen akhir grup I, Australia keluar sebagai juara grup dengan 18 poin lolos putaran 3, serta Palestina menjadi runner up dengan perolehan 8 poin lolos putaran 3. Selanjutnya mari kita bahas kualifikasi tahap 3. 18 negara yang lolos dari tahap 2 akan diundi ke dalam 3 grup yang terdiri dari masing-masing 6 negara. Pertandingan ini sudah berjalan 6 match awal, berikut klasemen perolehan poin selengkapnya. Kita mulai dari grup A, Iran pimpin klasemen dengan 16 poin, disusul Uzbekistan dengan perolehan 13 poin, kemudian ada Uni Emirat Arab 10 poin, disusul Qatar dengan perolehan 7 poin. Selanjutnya peringkat 5 Kyrgyzstan dengan 3 poin dan Korea Utara di peringkat terakhir dengan 2 poin. Lanjut ke klasemen grup B, Korea Selatan pimpin klasemen dengan 14 poin, nyusul Irak dengan 11 poin, kemudian ada Jordan dengan perolehan 9 poin, selanjutnya ada Oman dengan perolehan 6 poin, disusul Kuwait dengan perolehan 4 poin, dan terakhir Palestina dengan perolehan 3 poin. Terakhir klasemen grup C merupakan grup paling sengit. Jepang masih memimpin dengan 16 poin, peringkat 2 diduduki oleh Australia dengan 7 poin, peringkat 3 saat ini diduduki oleh timnas Indonesia dengan perolehan 6 poin. Peringkat 4 ada Saudi Arabia dengan 6 poin juga, peringkat 5 Bahrain juga dengan perolehan 6 poin, bahkan peringkat terakhir juga memperoleh 6 poin. Dimana nantinya setelah seluruh pertandingan fase grup selesai, juara grup dan runner up masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Dimana saat ini untuk grup A ditempati oleh Iran dan Uzbekistan, untuk grup B ditempati oleh Korea Selatan dan Irak, dan untuk grup C ditempati oleh Jepang dan Australia. Dilanjutkan untuk peringkat 3 dan peringkat 4 akan melanjutkan kualifikasi tahap 4, di mana saat ini untuk grup A ditempati oleh Uni Emirat Arab dan Qatar, untuk grup B ditempati oleh Jordan dan Oman, dan untuk grup C ditempati oleh timnas Indonesia dan Saudi Arabia. Hal ini menghidupkan kembali peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos melalui runner up atau ke kualifikasi tahap 4 dengan syarat finish di peringkat 3 atau peringkat 4 untuk klasemen akhir. Selanjutnya mari kita bahas kualifikasi tahap 4. 6 negara peringkat 3 dan peringkat 4 dari kualifikasi tahap 3 akan diundi lagi ke dalam 2 grup yang terdiri dari 3 negara, di mana nantinya juara grup A dan juara grup B akan otomatis lolos Piala Dunia 2026, sementara 2 runner up kualifikasi tahap 4 akan masuk kualifikasi tahap 5. Berikutnya di kualifikasi tahap 5, 2 runner up dari kualifikasi tahap 4 akan saling berhadapan, di mana pemenang dari pertandingan ini akan menjadi wakil Asia untuk 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Berikutnya kita bahas Konfederasi Oseania yang beranggotakan 11 negara. Oseania memiliki 3 tahap kualifikasi. Di tahap pertama 11 negara akan diurutkan berdasarkan ranking FIFA terbaru, berikut ranking selengkapnya. Di mana Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu dan Papua Nugini lolos ke tahap 2, sementara Kepulauan Cook, Samoa Amerika, Samoa dan Tonga harus melalui kualifikasi tahap 1. Di mana dari keempat negara ini hanya 1 yang akan bergabung ke kualifikasi tahap 2. Kompetisi ini sudah selesai dan Samoa berhasil lolos ke tahap 2. Selanjutnya kita ke kualifikasi tahap 2. Kualifikasi ini sudah selesai dan berikut klasemen akhir fase grup. Untuk grup A, Kaledonia Baru berhasil menjadi juara grup dengan 7 poin dan lolos ke tahap 3, diikuti oleh Fiji dengan 5 poin juga lolos ke tahap 3. Selanjutnya untuk grup B, Selandia Baru berhasil menjadi juara grup dan lolos ke tahap 3, diikuti oleh Tahiti sebagai runner up juga lolos ke kualifikasi tahap 3. Selanjutnya di kualifikasi tahap 3, 4 negara yang lolos yaitu Kaledonia Baru, Selandia Baru, Tahiti, dan Fiji akan diundi ke dalam satu bagian semifinal. Berikut bagian pertandingan selengkapnya, di mana Kaledonia Baru bertemu dengan Tahiti dan Selandia Baru bertemu dengan Fiji. Pertandingan ini akan digelar pada Maret 2025, di mana pemenang pertandingan ini akan lolos ke final dan memperebutkan tiket lolos Piala Dunia 2026 sebagai juara, dan runner up akan lolos ke playoff antar konfederasi.
Selanjutnya kita bahas tiket playoff. 2 tiket playoff akan diperebutkan oleh 6 negara yang lolos dari konfederasi masing-masing kecuali UEFA atau benua Eropa, di mana ke-6 negara ini akan diurutkan berdasarkan ranking terbaru. 4 negara dengan peringkat terendah akan bertanding dengan sistem eliminasi, dan pemenang dari pertandingan ini akan berhadapan dengan 2 peringkat tertinggi dengan sistem eliminasi juga, di mana pemenang dari pertandingan ini akan dapatkan 2 tiket playoff dan akan lolos ke Piala Dunia 2026. Mari kita ulas sedikit tentang sistem Piala Dunia 2026 dengan 48 negara, di mana 48 negara yang lolos nantinya akan diundi ke dalam 12 grup yang berisi 4 negara, di mana setelah fase grup berakhir 12 juara grup akan otomatis lolos ke babak selanjutnya, diikuti 12 runner-up dari masing-masing grup. Total 24 negara akan ditambah dengan 8 peringkat 3 terbaik yang juga lolos ke babak playoff. Total 32 negara akan lolos dari fase grup dan akan bertanding dengan sistem eliminasi ke babak 16 besar hingga ke partai final dan menjadi juara Piala Dunia 2026. Inilah update perjalanan memperebutkan 48 tiket Piala Dunia tahun 2026. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.